Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, eh, anak-anakku sekalian, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dalam ruang belajar matematika bersama dengan Ibu Sriatun ya. Belajar matematika menjadi mudah dan lebih asyik, ya. Baik nih, sahabat matematika. Pada pertemuan kali ini kita masih dalam kondisi pandemi ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya semuanya, sahabat matematika nih. Semangat belajarnya, semangat untuk mencari tahu lagi dari sumber-sumber yang banyak yang berada di sekitar kita ya. Dan jangan lupa nih, kalau nanti keluar-keluar kalian itu tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Dan mematuhi 5M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Baik nih, sahabat matematika, pada pertemuan ini kita masuk kepada video program linear bagian yang kedua ya. Bagian pertama kita sudah kemarin mempelajari tentang materi prasyarat sebelum kita masuk pada pembahasan soal-soal di program linear, yaitu adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP kita menyebutnya dari sistem peredaksamaan linear. Dan juga kita mengulang kembali kemarin kan ya, ada sistem peredaksamaannya, ada DHP-nya, kita disuruh menentukan sistem peredaksamaan linearnya. Baik ya, sahabat matematika, kita masuk saja langsung membuat model matematika dari persoalan program linear pada bagian yang kedua ini ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah 3.13, menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Baik, sebelum kita masuk nih menyelesaikan persoalan program linear, ada hal-hal yang perlu kita ketahui ya, yaitu kaidah tentang program linear. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu nih apa sih yang dimaksud dengan program linear. Di sini ada ya. Program linear adalah suatu cara yang bertujuan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem peredaksamaan. Adapun prinsip-prinsip program linear yang akan kita pelajari, yang akan kita gunakan pada penyelesaian masalah sehari-hari ini, pada bahasa program linear ada 5, yaitu prinsip yang pertama, dalam program linear, setiap pernyataan yang harus dipenuhi oleh variabel-variabel seperti X dan Y dinyatakan dalam bentuk peredaksamaan. Prinsip yang kedua, dari suatu pertidaksamaan akan dibentuk suatu persamaan yang berkaitan. Prinsip yang ketiga, persamaan yang dibentuk digunakan untuk melukis garis bagi penyelesaian peredaksamaan. Jadi persamaan yang tadi kita gunakan untuk melukis garis penyelesaiannya ya. Prinsip yang keempat, arsirlah, mana kita juga sudah belajar ya, arsirlah daerah yang memenuhi peredaksamaan atau DHP-nya. Kemudian prinsip yang kelima, koordinat-koordinat setiap titik dalam daerah arsiran mewakili suatu sistem peredaksamaan. Ya, sahabat matematika, itulah tadi prinsip-prinsip dalam program linear yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan mengenal tentang model matematika ya. Setelah kita ketahui bahwa setiap masalah yang hendak diselesaikan dengan kaidah program linear biasanya mengandung beberapa syarat untuk dipenuhi oleh variabel-variabel seperti X dan juga Y. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan dalam program linear adalah menerjemahkan syarat-syarat tersebut ke dalam bahasa matematika yang berbentuk sistem pertidaksamaan. Sistem peredaksamaan ini mengungkapkan semua syarat yang harus dipenuhi oleh X dan Y. Sistem peredaksamaan ini yang disebut dengan model matematika. Jadi nanti kita kenal juga, kita mengenal dia juga sebagai fungsi kendala nanti ya. Dalam menyusun model matematika, yang perlu dipahami adalah implikasi. Implikasi dari semua ungkapan yang menyatakan syarat-syarat pada masalah. Tabel berikut merupakan contoh nih, sebagian implikasi suatu ungkapan yang berhubungan dengan tanda-tanda ketidaksamaan. Nah, di sini ada 4 contoh. Ini contoh saja ya, anak-anak ya. Sahabat matematika ya. Misalkan di sini ada nilai Y, di sini ya. Sini. Nilai Y di antara 2 dan 6. Nilai Y di antara 2 dan 6. Artinya, Y ini lebih dari 2 dan kurang dari 6. Nah,
Dari ungkapan ini kita bisa terjemahkan ke dalam bahasa matematika jadi begini nih. Y-nya di tengah, 2, dari sini 6. Jadi ini bacanya kan 2 lebih kecil dari Y, lebih kecil dari 6. Nah, si Y ini lebih besar dari 2, tapi lebih kecil dari 6. Gitu ya tadi ungkapannya. Atau boleh juga kita menulisnya seperti ini. Y lebih besar dari 2 dan Y lebih kecil dari 6. Tuh salah satu contohnya. Sekarang ada lagi nih ungkapan yang kedua. Nilai X melebihi 2. Nilai X melebihi 2. Tetapi tidak lebih dari 8. Tidak lebih dari 8. Artinya, X ini sama atau kurang dari 8, tetapi lebih dari 2. Jadi, kita nanti nulisnya akan seperti ini. X-nya itu ada di tengah, 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 8. Jadi, si X ini lebih besar dari 2, tapi lebih kecil atau sama dengan 8. Boleh ditulisnya seperti ini, boleh juga kita menulisnya seperti ini nih, sahabat matematika ya. X lebih besar dari 2 dan X kurang dari sama dengan 8. Ini salah satu contoh ungkapan kemudian implikasinya terhadap peridaksamaan yang akan dibuat. Yang ketiga, nilai Y kurang dari 12. Y kurang dari 12 kita tentu tahu kan, Y kurang dari 12 gitu ya. Tetapi tidak kurang dari 5. Y sama atau lebih dari 5, tetapi kurang dari 12. Nah, berarti si Y ini kan kurang dari 12. Kalau dibaca sini kurang dari 12. Nah, kalau kita bacanya dari sini, si Y ini lebih besar sama dengan 5. Yang keempat, nilai X sekurang-kurangnya 10. Sekurang-kurangnya berarti paling sedikit ya. Paling sedikit 10. Boleh nggak lebih? Boleh. Jadi kalau ada kata-kata sekurang-kurangnya itu tandanya pasti lebih besar. Karena dia paling sedikit 10. Jadi boleh lebih gitu ya. Nah, kita bagaimana nih menuliskannya pada peridaksamaannya seperti ini nih, sahabat matematika ya. X lebih besar sama dengan 10. Ya, seperti itu. Ingat ya, kalau ada kata-kata sekurang-kurangnya nih anak-anak, berarti paling sedikit ini, paling sedikit 10 gitu ya. Baik, itu adalah contoh-contoh ungkapan dan implikasinya yang berkaitan dengan peridaksamaan yang nanti akan dibuat. Sekarang masalah yang melibatkan program linear itu apa saja? Program linear biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan melukis garis-garis dan menunjukkan daerah penyelesaiannya dengan memberikan arsiran. Kemarin kita sudah belajar ya di video yang pertama bahwa untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, pertama kita merubah dulu sistem peridaksamaannya menjadi persamaan. Kemudian kita membuat garis, melukis garis seperti ini. Nah, setelah kita sudah melukis garis, kita menentukan DHP-nya. DHP-nya di mana? Itu ditandai dengan arsiran. Gitu ya, ini juga sama. Seperti ini kira-kira. Oke, baik kita masuk ke contoh yang pertama ya, sahabat matematika nih. Dalam suatu perjalanan, sebuah angkutan umum paling banyak dapat memuat 48 penumpang. Tarif untuk seorang pelajar atau mahasiswa Rp1.500 dan tarif seorang penumpang umum adalah Rp3.000. Penghasilan yang diperoleh dalam suatu perjalanan tidak lebih, lihat nih, tidak lebih dari 90.000. Ada kata-kata tidak lebih. Perhatikan ya, ini adalah clue. Banyaknya penumpang pelajar atau mahasiswa dimisalkan dengan X dan banyaknya penumpang umum dimisalkan dengan Y. Sistem peridaksamaan linear yang sesuai untuk masalah tersebut adalah, nah, anak-anak perhatikan pada soal ini dikatakan bahwa penumpang pelajar itu ya, penumpang pelajar itu dimisalkan sebagai X. Jadi dari kalimat kita rubah ke dalam bahasa matematika, yaitu bahasa matematika itu dalam bentuk variabel-variabel itu ya, anak-anak boleh X, boleh Y, boleh Z. Kemudian seorang penumpang umum itu dimisalkan di sini ya dikatakan dimisalkan sebagai Y. Nah, si angkutan umum ini hanya paling banyak, di sini ada kata-kata paling banyak. Paling banyak dapat memuat 48 penumpang. Kira-kira menurut kalian bisa nggak lebih dari itu? Kalau paling banyak 48. Nggak mungkin ya. Jadi paling banyak itu 48, dan maksimal 48. Sehingga penumpang pelajar kalau dijumlahkan dengan penumpang umum, itu paling banyak 48. Berarti kita tandanya itu nanti adalah kurang dari sama dengan. Kayak gitu ya. Nah, sekarang berkaitan dengan tarif. Tarif itu berimplikasi terhadap penghasilan si Pak Supir kan gitu ya. Kalau pelajar atau mahasiswa itu tarifnya 1.500.
Sedangkan penumpang umum itu tarifnya 3.000. Berarti kita bisa membuat peridaksamaannya atau apa kita tadi bilang mengatakan model matematikanya nanti ya, fungsi kendalanya tuh 1.500 X ditambah tarifnya si ini penumpang umum 3.000 Y gitu. Nah, ini tidak mungkin pendapatannya tidak lebih dari 90.000, berarti tandanya kurang dari dong 90.000 gitu. Oke, pembahasannya di sini nih, sahabat matematika ya. Misalnya, penumpang pelajar atau mahasiswa itu kita misalkan sebagai X. Kemudian penumpang umumnya itu tadi Y. Angkutan umum paling banyak memuat 48 penumpang. Artinya apa? X ditambah Y itu nggak mungkin lebih dari 48 gitu ya. Nah, ini jadi persamaan yang pertama. Tarif untuk pelajar atau mahasiswa adalah 1.500 dan penumpang umum Rp3.000. Penghasilan yang diperoleh dalam satu hari itu Pak supir ini tidak lebih dari 90.000. Apa artinya? Pertidaksamaannya menjadi 1.500 X ditambah 3.000 Y kurang dari sama dengan 90.000. Nah, kalau ada bentuk seperti ini nih, kita bisa sederhanakan ya anak-anak ya. Disederhanakan dengan bilangan yang bisa membagi semuanya. Dibagi dengan 1.500. Sehingga kita memperoleh bentuk yang lebih sederhananya adalah X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60. Nah, apakah hanya dua sistem persamaan ini saja yang ada yang bisa mewakili soal tadi? Tentu tidak ya. Karena kita selalu ingat bahwa tadi X itu adalah pelajar atau mahasiswa, sedangkan Y adalah penumpang umum ya. X itu penumpang pelajar atau mahasiswa, sedangkan Y penumpang umum. Nah, karena pelajar dan mahasiswa serta penumpang umum itu adalah manusia, tidak mungkin itu dia bernilai kurang dari 0, nggak mungkin ya. Kalau 0 mungkin. Kalau 0 artinya apa? Dia tidak naik di angkutan itu. Tidak ada gitu loh. Tapi kalau negatif kan nggak mungkin. Sehingga ada dua syarat lagi yang tidak boleh kita lupakan. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar dari 0. Sehingga kesimpulannya model matematikanya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 48, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60, yang kedua ini ya, ini yang pertama, ini yang kedua, kemudian X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Jadi ada 4 sistem persamaan yang dapat dibentuk dari persoalan yang pertama tadi. Oke, bagaimana nih sahabat matematika anak-anakku semuanya? Cukup bisa dipahami ya? Belajar matematika menjadi lebih mudah dan lebih asyik bersama dengan Ibu Sriatul. Nah, ini ada contoh yang kedua nih anak-anak. Seorang ibu rumah tangga mempunyai 1,6 kg tepung beras dan 2,4 kg tepung terigu untuk membuat kue jenis A dan jenis B. Setiap kue A memerlukan 160 gram tepung beras dan 200 gram tepung terigu. Sedangkan setiap kue B memerlukan 120 gram tepung beras dan 300 gram tepung terigu. Ia akan membuat lebih dari 2 loyang kue A dan sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya 1 loyang kue B. Perhatikan di sini anak-anakku semuanya, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, seorang ibu mempunyai 1,6 kg tepung beras dan 2,4 kg tepung terigu. Nah, artinya si ibu ini punya persediaan kan? Dia punya persediaan, saya lah katakanlah, Buatan punya persediaan nih tepung beras. Punya tepung beras di rumah 1,6 kg dan 2,4 kg tepung terigu. Mau dibikin kue gitu loh. Kuenya namanya kue A dan kue B. Nah, kue A itu memerlukan 160 gram. Perhatikan ada perbedaan satuan di sini. Ya, yang di atas itu persediaannya dalam kilogram dan yang di bawah kebutuhan untuk membuat kuenya dalam bentuk gram. Sehingga nanti pada saat kalian menyelesaikan persoalan seperti ini harus disamakan satuannya yang besar mendekati menjadi yang kecil. Jadi nanti yang kilogram kita rubah menjadi gram ya. Nah, langkahnya terus ada kata-kata lagi satu lagi di sini. Ibu ini akan membuat lebih dari 2 loyang kue A. Lebih dari 2 loyang. Berarti kan paling sedikit 2. Nah, di sini nanti ada tanda lebih besar. Dan sekurang-kurangnya 1 loyang kue B.
sekurang-kurangnya 1 loyang. Berarti mungkin nggak kurang dari 1. Nggak mungkin. Jadi sekurang-kurangnya 1 si ibu akan membuat lebih dari 1. Gitu ya. Dalam berapa carakah 2 jenis tepung ini dapat digunakan untuk membuat 2 jenis kue tadi? Kan tepungnya, bahannya tadi ada 2 ya tepungnya, tepung beras sama tepung terigu. Dari 2 jenis ini dapat dibuat kue A dan kue B itu dengan berapa cara? Lalu tentukanlah jumlah loyang kue yang terbanyak yang dapat dibuat. Nah, kira-kira yang mau kita misalkan siapa nih anak-anak? Apakah tepung berasnya atau tepung terigunya? Atau kue A-nya atau kue B-nya? Nah, di sini kalian harus jeli ya. Bagaimana penyelesaiannya? Misalkan kue A adalah X, kue B adalah Y. Kue A, untuk membuat kue A nih, kita memerlukan 160 gram tepung beras dan 200 gram tepung terigu. Sedangkan kita mau bikin kue B memerlukan 120 gram tepung beras dan 300 gram tepung terigu. Ibu mempunyai persediaan 1,6 kg tepung beras dan 2,4 kg tepung terigu. Ini sengaja Ibu ulas lagi di sini supaya mengingatkan ya. Hal ini nih kita dapat bikin tabel dulu. Nah, gini tabelnya. Kue A dan kue B berarti kan kita misalkan tadi sebagai X sama Y ya. Lihat di sini ya. Gitu. Nah, untuk membuat kue A kita butuh tepung berasnya berapa gram? Di sini kan 160 gram tepung beras, kuenya A. Nah, terus tepung terigunya butuh berapa? Butuh 200 gram tepung terigu. Maka si 160 kita taruh sini, 200-nya kita taruh sini. Karena ini kue kan, kue A ya. Oke, clear ya di sini ya. Sekarang kue B, perhatikan. Kue B, untuk membuat kue B itu memerlukan 120 gram tepung beras dan 300 gram tepung terigu. Nah, ini 120 kita taruh di sini, di kue B. Dia butuh 120 tepung beras, 120 gram. Sedangkan, oh ini salahnya anak 300 harusnya ya. Sedangkan kue B memerlukan 300 gram tepung terigu. Nah, sekarang ke persediaan. Ibu punya persediaan 1,6 kg. Harus dirubah ke dalam bentuk gram. 1 kilogram itu berapa gram anak-anak? 1000 ya, 1000. Berarti kalau 1,6 dikali 1000, 1600 gram. Jadi ke sini. 2,4 kg jadi 2400. Lanjut. Sehingga model matematikanya 160X ditambah 120Y kurang dari sama dengan 6000. Nah, ini kalau disederhanakan dibagi dengan 40 semuanya jadi 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 40. Nah, ada 2 persamaan. Jadi bacanya ke bawah ya anak-anak ya. Jadi bacanya ke bawah. Ini juga dibacanya ke bawah. Gitu. Terus apakah hanya 2 ini? Ingat kue tadi, seperti halnya tadi penumpang ya, kue itu juga kan nilainya positif. Nah, yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini adalah model persaksamaannya. Nah, pertanyaannya kan tadi apa? Dalam berapa carakah 2 jenis tepung ini digunakan untuk membuat 2 jenis kue? Gitu. Nah, untuk dapat menjawab ini, kita harus menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari sistem peridaksamaan yang tadi sudah ditentukan. Ini ya, 160X ditambah 120Y kurang dari sama dengan 1600 disederhanakan menjadi ini dan ini. Ya, sistem peridaksamaannya. Oke. Nah, buatlah tabel. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, membuat THP. Buat tabel dulu untuk menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini perbedaannya kita ambil ini yang paling sederhana dan ini. Kalau ini kita udah tahu ya, ini garisnya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Kenapa ini X lebih besar dari 2? Tadi kan si ibu akan membuat paling sedikit 2 loyang kue A. Nah, kue B-nya sekurang-kurangnya 1. Jadi satunya dibikin. Kalau yang tadi lebih dari 2, lebih dari 2 loyang, artinya 3, 4, dan seterusnya. Makanya ini tandanya lebih besar, tidak pakai sama dengannya. Nah,
Dari peridaksamaan yang pertama dan yang kedua, seperti kemarin kita sudah pelajari, kita akan membuat persamaannya dulu ya, karena persamaan garis. Jadi ini tandanya sama dengan 4X tambah 3Y sama dengan 40. Kalau X-nya 0, nih ya, X-nya 0, berarti ini kan 0. Berapa Y-nya? Y-nya adalah 40 dibagi 3. 40 bagi 3 itu kira-kira 13,3. Terus kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya 10. Jadi ini titik potongnya nanti 0,40 per 3 dan 10,0 untuk garis yang pertama. Sedangkan untuk garis yang kedua, 2X ditambah 3Y sama dengan 24. Kalau X-nya 0, Y-nya 8. 8 dari mana? Dari 3Y sama dengan 24, Y sama dengan 24 bagi 3. Jadinya 8. Kalau Y-nya yang 0, nih, berarti X-nya 2X ditambah 2X sama dengan 24. X-nya adalah 24 bagi 2. Sehingga titik potongnya 0,8 dan 12,0. Setelah ini apa yang kita lakukan? Kita menggambar grafik. Nah, titiknya tadi yang pertama 0,40,3 ya. Kira-kira 40,3 kan 13,3. Tadi kan 13 berarti di sini. Kemudian yang kedua 10,0 di sini, kita tarik garis. Jadinya ini adalah 4X tambah 3Y sama dengan 40. Kemudian yang kedua 0,8 dan 12,0. Kita tarik garis, ini adalah 2X tambah 3Y sama dengan 24. Oke, arsirnya kemana nih? Arsirnya ke bawah semua ya, karena kan kurang dari. Nih, arsirnya ke bawah semua. Ini ke bawah. Terus yang ini, yang garis yang kedua juga arsirnya ke bawah. Nah, sekarang yang ketiga adalah X lebih besar dari 2. Jadi ini garis X sama dengan 2 ya anak-anak ya. Sekarang kenapa garisnya putus-putus? Karena tidak pakai sama dengan ya. Lebih besar, berarti di kiri apa di kanan? Kemarin kalau garis X. Di kanan ya. Ini berarti kita harus ke kanan. Gitu. Nah, sekarang garis yang keempat adalah garis X lebih dari 2. Garis Y sama dengan 1. Nah, ini yang ungu. Ini adalah garis Y sama dengan 1. Kalau lebih besar berarti arsirnya ke atas. Arsirnya ke atas ya. Ini warnanya ungu. Arsirnya ke atas. Gitu. Nah, berarti di HP-nya yang mana nih anak-anak? Di HP-nya tentu kita ketahui ya, yang memenuhi keempat sistem peridaksamaan tadi. Ini di HP-nya. Sini, ke sini. Nah, di HP-nya adalah ini. Yang diberi warna kuning. Itu. Oke, kita sudah bisa menentukan di HP-nya. Sekarang kita menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama adalah, dalam berapa carakah dua jenis tepung tersebut bisa digunakan untuk membuat dua jenis kue tadi? Berarti kan pasangan koordinat ya, antara tepung terigu sama tepung beras itu menjadi kue A dan kue B. Nah, kuenya jadinya berapa gitu? Misalnya ada titik-titik yang adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, ini adalah titik-titik yang berada dalam daerah himpunan penyelesaian. Kedua jenis tepung tersebut dapat digunakan dalam 25 cara. 25 cara itu yang mana? Yang tadi ini, titik-titik himpunan penyelesaian. Yaitu pasangan 3,1, 3,2, 3,3. Jadi ini dapat kuenya. Ini kan X, Y kan? X itu tadi kan kue A, Y itu kue B. Jadi dapat si tepung itu kalau dibuat kue itu bisa menghasilkan 3 kue A, 1 kue B, 3 kue A, 2 kue B, dan seterusnya. Ada 25 macam. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tentukan jumlah loyang kue terbanyak yang dapat dibuat. Nah, ini kan dari data yang tadi tidak terlihat ya. Kalau di sini 3,1 artinya kan kue A-nya 3 loyang, kue B-nya 1 loyang. Kalau di jumlah berapa? 4.
Terus ini 3 loyang kue A, 2 loyang kue B. Kalau dijumlah 5, ini 6, 7, 8, 9. Ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10, ini 8, 9, ini 10. Ini 9, ini 10, ini 10. Berapa dari data ini anak-anak yang paling banyak? Yang paling banyak loyang yang dapat dibuat. Tentu ini ya, yang 10. Ada nggak yang lebih dari 10 di sini? Nggak ada. 10 ya. Berarti kita bisa menjawab jumlah loyang kue terbanyak yang dapat dibuat adalah 10 loyang. Dari mana kita tahu? Dari ini. Dari setelah kita analisis, kita gambar, kemudian kita menentukan DHP-nya. Setelah kita menentukan DHP-nya, kita dapat menghitung berapa jumlah pasangan koordinat yang ada di dalam DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Pasangan koordinat itu adalah titik-titik himpunan yang menjadi penyelesaian. Gitu ya. Ada 25. Nah, dari yang 25 ini, yang jumlahnya paling banyak yang mana? Ternyata yang jumlahnya paling banyak adalah 10. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jumlah loyang kue terbanyak yang dapat dibuat adalah 10 loyang. Gitu. Oke, sampai sini. Semoga cukup jelas ya, sahabat matematika, anak-anakku semuanya. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga, ke soal yang terakhir yang akan dibahas. Seorang pengrajin patung akan membuat patung Dewi Sri dan beberapa patung Ganesha. Sebuah patung Dewi Sri membutuhkan 2 gram emas dan 2 gram perak untuk lapisan luarnya. Sementara itu, sebuah patung Ganesha membutuhkan 3 gram emas dan 1 gram perak untuk lapisan luarnya. Persediaan emas dan perak masing-masing hanya 12 gram dan 18 gram. 8 gram, maaf. Nah, ini patungnya seperti ini. Kemudian kita ditanya nih sama soal, berapa banyak masing-masing patung yang dapat dibuat dengan persediaan yang ada itu tadi. Terus berapa banyak masing-masing patung yang dibuat sehingga memperoleh jumlah yang maksimum. Nah, tipikal soal nomor 3 ini sama dengan soal nomor 2 tadi ya, sama. Penyelesaiannya bagaimana, Bu? Tentu saja sama, gitu ya. Tentu saja sama. Pertama, kalian harus misalkan dulu nih. Nah, di sini hati-hati ya, dimisalkan itu apa? Apakah emasnya? Apakah peraknya? Atau patungnya? Nah, yang ada kata-kata persediaan itu berarti adalah bahan atau bukan yang dimisalkan gitu, tapi yang mau dibuat itulah yang dimisalkan. Itu clue-nya ya anak-anak. Jadi si pengrajin ini kan akan membuat patung Dewi Sri sama patung Ganesha. Berarti inilah yang kita misalkan. Patung Dewi Sri itu kita misalkan sebagai X dan patung Ganesha ini sebagai Y. Gitu. Sehingga penyelesaiannya jadi seperti ini. Misalkan patung Dewi Sri adalah X, patung Ganesha adalah Y. Sebuah patung Dewi Sri membutuhkan 2 gram emas dan 2 gram perak untuk lapisan luarnya. Ini Ibu ulas lagi dari soal ya. Sedangkan untuk patung Ganesha membutuhkan 3 gram emas dan 1 gram perak untuk lapisan luarnya. Nah, dari ungkapan ini kita harus buat tabelnya dulu sama kayak tadi gitu. Dan ini punya persediaan emas dan perak adalah 12 gram dan 8 gram. Anak-anak analisis dulu ini satuannya udah sama belum? Kalau sudah sama, kita tidak perlu merubah kayak tadi kan. Kalau tadi kan dari kilo ke gram, kalau ini udah gram semua. Berarti nggak usah. Nah, bikin tabelnya. Di sini kan patung Dewi Sri itu kita misalkan sebagai X gitu ya. Kemudian patung Ganesha sebagai Y. Nah, untuk membuat patung Dewi Sri butuh emas berapa di sini? 2. Kita tulis di sini 2. 2 gram emas di dalam gram. Gitu ya. Dan juga dalam gram. Nah, 2 gram emas dan 2 gram perak. Di sini 2 gram emas, ini 2 gram perak. Untuk membuat patung Ganesha, pengrajin ini membutuhkan 3 gram emas untuk lapisannya dan 1 gram perak untuk lapisannya. Ditulis di sini. Persediaan emas dan perak berapa? 12 gram dan 8 gram, tulis di sini. Nah, bacanya ke bawah. Ini bacanya ke bawah. Sehingga model matematikanya yang pertama adalah 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Kalau kita cuma punya persediaan 12, mungkin nggak kita menggunakan emasnya itu lebih dari 12 gram? Nggak mungkin kan? Karena kita punyanya 12. Nggak mungkin kita gunakan 15, 3 gramnya dari mana? Nggak ada. Jadi maksimal ada 12 sehingga tandanya lebih kecil sama dengan atau kurang dari.
Nah, pertidaksamaan yang kedua adalah ini. Baca ke bawah, jadi 2X tambah Y kurang dari sama dengan 8. Ingat, patung Dewi Sri dan patung Ganesha itu adalah sebuah karya ya, jadi wujudnya ada. Jadi tidak ada bernilai negatif, sehingga ditambahkan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah model matematikanya. Terus bagaimana kita menjawab pertanyaan yang pertama tadi? Berapa banyak masing-masing patung yang bisa dibuat dengan adanya persediaan tadi? Nah, untuk menjawab ini harus digambarkan kayak tadi ya, digambarkan dulu sistem perbersamaannya. Nah, seperti ini. Jadi kita buat dulu titik potongnya, ingat ya. Titik potong dengan sumbu X. Jika X-nya 0, titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X-nya 0, maka Y-nya adalah 4. Dapat 4 dari mana? Oke, dari 3Y sama dengan 12, Y sama dengan 12 bagi 3. Jadi ketemunya 4. Sehingga titik potongnya 0,4. Sekarang kalau Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 2X sama dengan 12, X-nya 6. Titik potongnya 6,0. Ini 0,4. Nah, sekarang yang 2X tambah Y sama dengan 8. Kalau X-nya 0, Y-nya 8. Langsung aja ya ini 0, 8 kelihatan Y-nya. Kalau Y-nya yang 0, nah, berarti ini 4. Titik potongnya 0,8 dan 4,6. Kita masukkan ke sini. Diagram Cartesius. Ini yang pertama ya tadi ya. 0,4 dan 6,0. 0,4 dan 6,0 kita tarik garis. Ini adalah garis 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, tandanya kurang dari. Maka di HP-nya ada di mana? Ada di bawah ya. Nah, arsirannya. Oke. Sekarang garis yang kedua. Garis yang kedua 2X tambah Y sama dengan 8. Titiknya 0,8 berarti di sini. Dan 4,0. 4,0 adanya di bawah. Arsirannya di sini. Kemudian garis yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Kita arsirannya kemana? X lebih besar sama dengan 0. Arsirannya ke kanan. Gitu ya. Sehingga DHP-nya adanya di sini nih anak-anak. Nih. Yang memenuhi keempat-empatnya. Ya, kita highlight. Sini. Nah, ini DHP-nya. Itu ini ya. Ini adalah DHP yang dari keempat perjaksamaan tadi. Nah, pertanyaannya tadi apa? Berapa banyak patung yang bisa dibuat? Artinya titik-titik yang di dalam ini kan, berapa banyak patung yang dibuat? Gitu. Nih DHP-nya. Berapa patung yang bisa dibuat? Nah, di sini patung yang bisa dibuat. Nah, ini kita akan menggunakan titik-titik yang di atas ini aja untuk menentukan yang maksimalnya. Jadi titik-titik patung yang bisa dibuat itu ada yang di dalam ini, ada yang di dalam DHP semuanya. Kita ambil yang titik terluarnya. Di sini ada titik A, titik B, dan titik C ya. Titik A itu koordinatnya titik-titik, titik-titik. Kita belum tahu nih koordinatnya berapa. Sedangkan titik B koordinatnya 0,4 dan titik C 4,0. Nah, untuk bisa menentukan koordinat titik C, berarti kita harus melakukan apa nih anak-anak? Ingat nggak? Masih ingat nggak? Ada dua buah garis yang berpotongan, kemudian kita disuruh menentukan koordinat titik potong kedua garis tersebut. Harus kita apakan dulu? Kita eliminasikan, betul sekali. Untuk bisa menentukan koordinat titik A, kita harus mengeliminasi kedua persamaan garis pada soal tersebut. Ya, jadi 2X tambah 3Y sama dengan 12, kita eliminir dengan 2X tambah Y sama dengan 8. Kebetulan di sini koordinat X-nya itu sudah sama 2. Jadi kita bisa langsung eksekusi dikurangin ya, supaya si X ini bisa kita eliminasi. Nah, sehingga 3Y kurang dari Y itu adalah 2Y, 12 kurangin 8, 4, sehingga Y-nya ketemu 2. Oke, sekarang kan kalau kita mau udah ketemu Y, kita harus cari X dong, supaya kita tahu itu koordinatnya berapa. Karena koordinat itu kan pasti X, Y. Untuk dapat memperoleh nilai X, substitusikan nilai Y sama dengan 2, boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Terserah. Kalian mau pilih yang mana? Jawabannya pasti sama. Nah, Ibu akan pilih masuk ke substitusikan ke persamaan 1.
Sehingga dimasukkan ke 2X tambah 3Y sama dengan 12. Y-nya kita ganti dengan 2. Namanya disubstitusikan, dimasukkan, diganti. Sehingga diperoleh 2X ditambah 6 sama dengan 12. 2X sama dengan 6, X-nya sama dengan 3. Sehingga kan koordinat tadi apa? X, Y ya. Koordinatnya X, Y, X-nya 3, Y-nya 2. Berarti titik A tadi koordinatnya 3,2. Nah, patung yang dapat dibuat adalah ini. Kalau titik A tadi 3,2, titik yang titik B-nya 0,4, sedangkan yang C-nya 4,0 sini ya. Nah, yang 3,2 itu artinya berarti 3 buah patung Dewi Sri dan 2 buah patung Ganesha yang dibuat. Sedangkan 0,4 berarti hanya membuat patung Ganesha aja sebanyak 4. Sedangkan C artinya hanya membuat 4 patung Dewi Sri saja. Sekarang menjawab pertanyaan yang kedua, berapa banyak masing-masing patung harus dibuat sehingga memperoleh jumlah maksimum? Berapa kira-kira yang paling banyak? Tentunya yang itu tadi yang 3 dan 2 ya. Berdasarkan penyelesaian yang telah dilakukan, jumlah patung yang harus dibuat adalah 3 buah patung Dewi Sri dan 2 buah patung Ganesha supaya mampu memperoleh jumlah yang maksimal. Gitu. Jadi jawabannya seperti itu anak-anak. Nah, kita mengambil tadi yang di tengah ya. Ini yang di tengah tadi, ini titik A. Koordinatnya tadi 3,2. Nah, baik. Itu penjelasan untuk soal nomor 3 ya. Bagaimana? Sudah mulai tambah jelas? Oke, nah pada supaya lebih kalian terampil nih ada 2 buah soal latihan yang bisa dieksekusi ya. Ini yang pertama, sebuah pabrik tekstil membuat 2 jenis pakaian. Pembuatan jenis pakaian jenis A memerlukan 6 jam pada mesin bordir dan 4 jam pada mesin jahit. Dan pakaian jenis B memerlukan 2 jam pada mesin bordir dan 8 jam pada mesin jahit. Kedua mesin di setiap harinya bekerja masing-masing tidak lebih. Ada kata-kata tidak lebih, berarti tandanya lebih kecil nih nanti nih, tidak lebih dari 18 jam. Ini masing-masing berarti mesin A, mesin bordir itu tadi 18 jam, terus mesin jahit juga 18 jam. Jika setiap hari dibuat X buah pakaian A dan Y buah pakaian B, model matematikanya seperti apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, nanti kalian harus memisalkan ya. Yang dimisalkan mana? Pakaian jenis A. Pakaian jenis A ini sebagai X dan pakaian jenis B sebagai Y. Gitu ya. Selamat mencoba ya nanti ya. Oke, sekarang soal berikutnya. Nah, ini. Seorang pengusaha sepeda akan memproduksi sepeda balap dan sepeda biasa. Banyak sepeda balap yang akan diproduksi sedikitnya 10 unit dan paling banyak 60 unit. Nah, ini hati-hati ya anak-anak. Sedikitnya 10 unit dan paling banyaknya 60. Berarti produksinya ada di sini, di antara 10 dan 60. Sepeda biasa paling banyak diproduksi sepeda biasa paling banyak diproduksi 120 unit per bulan. Paling banyak ya. Jadi ini produksinya ini paling banyak. Total produksi per bulan adalah 160 unit. Nah, berapakah banyaknya masing-masing sepeda yang dapat dibuat oleh pengusaha tersebut setiap bulannya? Berapa banyak masing-masing sepeda yang harus dibuat sehingga pengusaha tersebut memperoleh pendapatan maksimum? Nah, di sini harus kita misalkan siapa? Sepeda balap ya, sepeda balap. Kita misalkan sebagai X, kemudian sepeda biasa kita misalkan sebagai Y. Nah, tadi sepeda balap kan dia memproduksinya paling sedikit 10 unit dan paling banyak 60 unit. Nah, berarti nanti seperti ini. Nah, ini sistem peridaksamaan yang pertama. Yang kedua, sepeda biasa paling banyak diproduksi 120 unit. Sepeda biasa paling banyak 120 unit, nggak mungkin lebih. Jadi tandanya seperti ini. Total produksi per bulan adalah 160 unit. 160 unit itu siapa? Sepeda biasa dan sepeda balap. Berarti X
ditambah Y kurang dari sama dengan 160. Nah, berapa banyak masing-masing sepeda yang dapat dibuat oleh pengusaha tersebut tiap bulannya? Nah, ini kalian harus menggambar dulu sistem persamaan-nya pada diagram kartesius. Gitu ya. Kemudian nanti titik-titik yang di daerah DHP itulah produksi yang bisa dilakukan oleh perusahaan ini. Berapa banyak masing-masing sepeda yang harus dibuat sehingga pengusaha memperoleh pendapatan maksimum? Tentunya yang paling banyak yang bisa diproduksi, gitu ya. Yang paling banyak nih yang mana? Berapa jumlah sepeda yang paling banyak yang bisa diproduksi? Nah, itu nanti kalian coba untuk bisa menjawab permasalahan di LKPD 2 ini ya. Oke, Ibu ucapkan selamat belajar anak-anak. Semoga kalian bisa memahami dan bisa menyelesaikan latihan soal dalam bentuk LKPD tadi dari materi yang sudah dijelaskan. Terima kasih. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.